Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 908. Artinya, diriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah bahwasanya dia pernah menyuruh budaknya membawa satu syak gandum. Lalu dia katakan, jualah gandum itu, kemudian belikan jawawut. Budak itu pun pergi, lalu dia memperoleh satu sak dan tambahan bagian lagi. Ketika Ma'mar datang, budak itu memberitahukan hal tersebut kepadanya. Lalu Ma'mar berkata kepada budak itu, "Mengapa kau lakukan itu? Pergilah dan kembalikan makanan yang kau peroleh. Janganlah kau pungut kecuali sepadan, senilai dengan apa yang kau jual. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jual beli makanan dengan makanan adalah yang sepadan nilainya." Kata Ma'mar, "Pada hari itu makanan kami adalah jawawud." Dikatakan kepada Ma'mar, apa yang dibawa pulang oleh budaknya tidaklah senilai dengan apa yang dijualnya. Kata Ma'mar, "Sungguh saya takut kalau dia," maksudnya budak saya, "menganggapnya sama atau senilai." Hadis Muslim nomor 909. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa membeli makanan, janganlah menjualnya hingga dia menerimanya dengan lengkap. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2136. Kata Ibnu Abbas, saya menghitung segala sesuatu yang diperjualbelikan dengan harga yang sepadan. Hadis Muslim nomor 910. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah bertanya kepada Marwan, "Apakah kau menghalalkan jual beli riba?" Marwan menjawab, "Tidak." Abu Hurairah bertanya lagi, "Apakah kau memperbolehkan jual beli sikak?" Padahal Rasulullah SAW telah melarang jual beli makanan kecuali sesudah lengkap. Kata Abu Hurairah, lalu Marwan berpidato di hadapan orang banyak dan melarang jual beli sikak. Kata Sulaiman, "Aku melihat para petugas merampas sikak dari tangan orang-orang." Sebagai penjelasan, sikak dari bentuk tunggal sak yang berarti tulisan atau buku catatan atau buku mengenai harta dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang zaman ini itu samalah dengan cek, ya cek dagang. Hanya saja sak atau sikok dulu adalah tanpa lembaga penjamin. Dulur-dulur seiman, hadis nomor 911. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membeli makanan, janganlah menjualnya kecuali setelah dia menerimanya secara lengkap. Kata Ibnu Umar, kami dulu pernah membeli makanan dari para kholi kafilah tanpa timbangan dan takaran. Lalu kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menjualnya, sehingga kami memindahkannya dari tempatnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2123 dan 2126. Hadis Muslim nomor 912. Artinya,
Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW telah melarang jual beli sistem muzabanah, yaitu kurma yang masih di kebun dijual dengan kurma yang ditakar. Anggur yang masih di kebun dijual dengan anggur kering yang ditakar. Dan hasil tanaman yang masih di ladang dijual dengan makanan yang ditakar. Nabi SAW melarang semua itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2171. Hadis Muslim nomor 913. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus saudara Bani Adi al-Ansari. Lalu beliau menugasinya ke Khaybar. Dia datang dengan membawa kurma yang sangat baik. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Dia menjawab, demi Allah tidak, ya Rasul. Kami sungguh membeli 1 sak dengan 2 sak kurma campuran. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan lakukan itu. Tapi lakukanlah jual beli yang sepadan nilainya. Atau jualah ini, kemudian harganya hasil penjualannya belikan yang lain lagi. Begitulah yang seimbang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2201 dan 2202. Hadis Muslim nomor 914. Artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan sejumlah kurma yang tidak diketahui takarannya, yaitu dibarterkan dengan kurma lain yang ditentukan takarannya. Hadis Muslim nomor 915. Artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW melarang kami menjual buah kecuali setelah menjadi atau tampak baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1487. Hadis Muslim nomor 916 diriwayatkan dari Abul Bakhtari, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai penjualan buah kurma. Dia menjawab, Rasulullah SAW melarang penjualan buah kurma kecuali jika sudah bisa dimakan atau ditimbang. Kata Abul Bakhtari, ya aku tanyakan, bagaimana menimbangnya? Karena buah itu belum dipetik. Laki-laki di sisi Ibnu Abbas menjawab, sehingga buah tersebut bisa diperkirakan berapa banyaknya bisa ditukar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2246. Hadis Muslim nomor 917. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah melarang penjualan buah kurma sebelum tanpa baik. Juga hasil tanaman di bulir-bulirnya sebelum aman dari kerusakan atau penyakit. Beliau melarang penjual dan pembeli dalam hal tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2247 dan 2248. Hadis Muslim nomor 918 diriwayatkan dari Busyair bin Yasar, budak Bani Haritsah, bahwasanya Rafi bin Hadi dan Sahal bin Abu Hasmah pernah memberitahu dia bahwasanya Nabi SAW telah melarang jual beli muzahanah, yaitu buah yang masih di kebun dijual atau dibarter dengan buah lain yang ditakar dan ditimbang.
kecuali para pelaku jual beli sistem Ariyah atau Araya, karena mereka telah diperkenankan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2191. Hadis Muslim nomor 919, artinya diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW memperbolehkan jual beli sistem Araya atau Ariyah, yaitu kurma yang masih basah dijual barter dengan makanan keluarga, sebagai makanan keluarga dengan kurma kering dengan cara ditentukan jumlah takarannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2183. Hadis Muslim nomor 920. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW memperbolehkan penjualan buah dengan cara araya, yaitu sebatas kurang dari 5 ausuk atau 5 ausuk. Daud meragukan antara 5 atau kurang dari 5 ausuk. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.